Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami tinggikan dan kami sembah. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Ibrani pasal 4 ayat 7 yang mengatakan demikian. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dan dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 14 mengatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan baru kepada kita untuk merespon panggilannya. Dikatakan hari ini bukanlah sekedar waktu, tetapi sebuah kesempatan ilahi. Peringatan ini untuk tidak mengeraskan hati menunjukkan bahwa ada risiko besar jika kita mengabaikan suara Tuhan. Sedangkan mendengarkan suara Tuhan berarti membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenarannya dan bersedia untuk taat. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menunda ketaatan dengan alasan kesibukan, luka masa lalu, atau ketakutan menghadapi perubahan. Padahal setiap penundaan sesungguhnya memperkeras hati sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Kita merasa masih ada waktu, masih ada hari esok, masih ada kesempatan lain. Namun firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa hari ini adalah saat yang Tuhan tetapkan untuk kita merespon suaranya. Setiap detik yang kita jalani adalah anugerah yang tidak dapat diulang, dan setiap panggilan Tuhan membawa kita lebih dekat kepada maksud Tuhan yang penuh damai sejahtera. Ketika kita membuka hati untuk mendengar suara Tuhan, kita sedang memilih jalan kehidupan, pertumbuhan rohani, dan pemulihan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan sendiri. Seringkali kita lebih memilih mendengarkan suara dunia, suara ketakutan, suara luka, atau suara logika kita sendiri
daripada suara Tuhan yang lembut namun penuh kuasa. Kita lupa bahwa suara Tuhan selalu membawa terang, meskipun terkadang menegur dan menantang kenyamanan kita. Namun justru dalam ketaatan kepada suara inilah kita mengalami perubahan sejati. Karena Tuhan tidak hanya berbicara untuk mengoreksi, tetapi juga untuk membangun, memulihkan, dan membawa kita kepada hidup yang berkenan kepadanya. Ketika kita berkata ya kepada Tuhan hari ini, kita sedang membuka pintu bagi pekerjaan besar yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, koreksi yang benar tidak hanya dorongan untuk suatu perbaikan, tetapi juga merupakan wujud kepedulian terhadap tujuan-tujuan baik yang hendak dicapai. Terkadang orang menyikapi koreksi atau kritik dengan tawar hati, tidak marah atau tersinggung, tak membantah atau mengelak, tidak melawan atau membela diri, tetapi juga tak menyetujui apalagi mengikuti koreksi yang diberikan oleh orang lain. Koreksi seringkali terasa pahit karena menyentuh bagian terdalam dari ego dan kebanggaan kita. Namun di balik setiap teguran yang benar, ada kasih yang rindu melihat kita bertumbuh dan berjalan dalam kebenaran. Tuhan kerap memakai orang-orang di sekitar kita, entah itu keluarga, sahabat, pemimpin, bahkan orang yang tidak kita sukai, untuk menyampaikan suara Tuhan. Ketika kita menutup diri, kita sebenarnya sedang menutup pintu bagi pertumbuhan rohani yang Tuhan sediakan melalui proses pembentukan. Menerima koreksi membutuhkan kerendahan hati dan keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak selalu benar. Dunia mengajarkan untuk mempertahankan diri, namun firman Tuhan mengajarkan untuk merendahkan hati. Setiap koreksi adalah kesempatan untuk diperbarui, untuk diarahkan kembali kepada jalan Tuhan, dan untuk meninggalkan kebiasaan yang dapat menghancurkan masa depan kita. Orang yang mau dikoreksi akan menjadi bijaksana, tetapi orang yang menolak koreksi akan berjalan menuju kehancuran. Meski tahu tindakannya salah, dia tetap mengabaikan semua koreksi dan menganggap angin lalu tanpa ragu melanjutkan tindakan yang kita tahu benar bahwa itu keliru. Ia mengeraskan hati. Ketika ada koreksi yang benar kepada kita, sudah seharusnya kita mulai belajar mencoba untuk percaya bahwa Tuhan dapat memakai seseorang mengoreksi hidup kita, dan kita patut menyambutnya dengan kerendahan hati. Kekerasan hati seringkali dimulai dari hal kecil. Ketika kita menolak mengaku salah dan terus membenarkan diri, sedikit demi sedikit hati kita menjadi tumpul terhadap suara Tuhan, hingga akhirnya kita tidak lagi peka terhadap kebenaran. Padahal Tuhan rindu melihat kita hidup dalam terang, bukan dalam penyangkalan. Ketika kita membuka hati terhadap koreksi, kita sedang memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja membentuk karakter kita. Kerendahan hati adalah kunci untuk menerima perubahan. Dengan percaya bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menegur kita, kita belajar melihat setiap koreksi sebagai sarana anugerah, bukan sebagai serangan. Tuhan ingin membawa kita keluar dari pola hidup yang salah dan menuntun kita kepada jalan yang benar, penuh damai dan penuh pengharapan. Janganlah kita mengeraskan hati, tetapi marilah kita mendengarkan suara Tuhan yang bisa memakai orang untuk meluruskan jalan kita. Seperti firman Tuhan hari ini dikatakan, orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Setiap kali kita mengabaikan suara Tuhan, kita sedang menjauh
dari perlindungan Tuhan. Tuhan tidak pernah berniat mencelakakan, tetapi ketika kita memilih keras kepala, kita sendiri yang melangkah ke arah bahaya. Firman Tuhan adalah rambu kehidupan yang menjaga kita tetap berada di jalan yang benar. Ketika kita belajar taat dan rendah hati, Tuhan akan memimpin kita keluar dari kesesakan menuju pemulihan. Tuhan setia menuntun kita jika kita mau mendengar dan merespon panggilannya. Amsal pasal 28 ayat 14. Di sana dijelaskan bahwa takut akan Tuhan bukanlah ketakutan yang melumpuhkan, tetapi rasa hormat dan kagum yang mendalam kepada Tuhan. Ini mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan senantiasa waspada terhadap dosa dan berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Sebaliknya, mengeraskan hati berarti menolak untuk mengakui kesalahan dan menentang otoritas Tuhan. Ini membawa kepada malapetaka. Kekerasan hati dapat diartikan sebagai sikap menolak untuk mendengarkan, tidak mau menerima teguran, dan merasa diri paling benar. Sikap ini akan membawa kita kepada kehancuran. Takut akan Tuhan menuntun kita kepada kehidupan yang penuh hikmat dan damai, karena kita hidup di bawah otoritas Tuhan yang penuh kasih. Dalam rasa hormat, kita menemukan kekuatan untuk meninggalkan dosa dan hidup benar. Sebaliknya, kekerasan hati menjauhkan kita dari anugerah Tuhan. Tanpa pertobatan, hati akan semakin gelap dan kehilangan arah, membawa kita kepada kehancuran yang kita ciptakan sendiri. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan menjauhi kekerasan hati. Ingatlah, hari ini adalah kesempatan kita untuk mengalami berkat Tuhan. Hari ini adalah momen ilahi untuk memilih taat, memilih berubah, dan memilih hidup dalam kehendak Tuhan. Setiap langkah ketaatan membuka pintu bagi berkat, pemulihan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membuka hati kita, menerima setiap teguran-teguran Tuhan, setiap perintah-perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita mengeraskan hati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mau mendengarkan suaranya untuk melakukan setiap firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga berkat dan anugerah Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita, memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang ajaib dan layak ditinggikan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menegur dan membangun hati kami. Lembutkanlah hati kami agar peka terhadap suara-Mu. Berikan kami kerendahan hati untuk menerima koreksi dan kekuatan untuk hidup dalam ketaatan, sehingga hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajar dan menegur kehidupan kami hari ini.
Kami mau terus belajar akan firman-Mu. Kami mau terus melakukan firman-Mu. Kami mau terus taat kepada pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu hari ini boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu ya Tuhan, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.